Kita lanjutkan kembali tentang prodrug ini. Jadi ada beberapa contoh prodrug, contoh obat-obat yang memang sengaja pada saat desain atau sebelum masuk ke dalam tubuh itu harus dalam bentuk yang tidak aktif. Ini adalah fluocinolone acetonide dan fluosinonide, di mana R atau attachment alilnya ataupun alkyl itu dalam bentuk yang berbeda, di mana fluocinolone acetonide ini R-nya adalah H, kemudian untuk fluosinonid R-nya adalah COCH3. Jadi attachment R ini berbeda. Senyawa ini adalah senyawa kortikosteroid juga, jadi sama dengan tadi ya, merupakan antiinflamasi non kortikosteroid, antiinflamasi kortikosteroid. Tujuannya itu untuk mengobati alergi pruritic skin condition. Namun obat ini jika dalam bentuk fluocinolone acetonide, jika kita tidak memberikan link di sini yaitu carrier link tertentu, maka senyawa ini tidak akan diabsorpsi dengan baik pada kulit. Padahal tujuan utamanya memang untuk pruritic skin condition. Sehingga untuk mengatasinya tentu pada daerah R ini kita harus melampirkan satu carrier link prodrug yaitu COCH3 untuk mengubahnya menjadi fluosinonide, di mana fluosinonide ini akan nantinya meningkatkan absorpsi obat pada kulit. Kemudian contoh yang kedua ini adalah dipivefrin, namun bentuk prodrugnya itu adalah epinefrin. Jadi di daerah R ini kalau bentuk aslinya ya yang prodrugnya itu adalah epinefrin, ini adalah H seharusnya. Namun persoalannya epinefrin di sini tidak sempurna terjadi absorpsi pada kornea mata, sehingga harus kita ciptakan suasana esterase aktivitas. Jadi harus dipancing esterase aktivitasnya untuk dapat diabsorpsi dengan baik pada kornea mata. Jadi obat ini bisa dimanfaatkan atau berguna untuk pasien penyakit glaukoma. Sehingga R ini harus kita beri link, carrier link prodrug, yaitu dengan attachment Me3CCU. Itu untuk menggantikan gugus H pada epinefrin. Contoh yang lain, jadi yang satu ini adalah oksipenisatin. Ini adalah prodrug untuk memudahkan obat atau bahan aktif awal itu untuk mencapai sisi spesifitas dalam tubuh. Seperti tadi dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa tidak semua organ tubuh kita memiliki konsentrasi yang sama kadar enzimnya, jadi berbeda-beda, sehingga obat yang masuk pun harus mampu beradaptasi dengan kadar enzim yang ada, sebab enzim adalah katalisator. Olehnya oksipenisatin ini adalah contoh ya, jadi pada gugus alkyl atau alilnya ini adalah H. Oksipenisatin ini biasanya diberikan secara rektal. Dia lebih cocok untuk sisi spesifitas rektal. Namun bagaimana jika kita menginginkan diberikan secara oral? Ya, karena tidak semua pasien juga merasa nyaman dengan pemberian rektal, sehingga diusulkanlah untuk memberikannya secara oral supaya mudah dihidrolisis melalui usus, sehingga R ini bisa kita gantikan dengan gugus asetil.
kita tinggal mensubstitusi H dengan gugus asetil yang juga merupakan salah satu carrier linker untuk prodrug. Begitu asetil ini terattach pada oksipenisatin, maka otomatis asetil nanti akan mudah terhidrolisis di dalam usus, lalu akan dapat diberikan dalam bentuk oral kepada pasien, jadi tidak perlu melalui rektal lagi. Baik, kita beri contoh yang lain lagi. Misalnya prodrug untuk stabilitas. Propanolol. Untuk propanolol ini biasanya R-nya adalah atau R aksennya adalah H. Nah, ini merupakan obat antihipertensi. Jadi di daerah R ini situ adalah H ya. Jadi propanolol merupakan salah satu obat antihipertensi. Namun kendalanya obat ini sangat tidak stabil. Jika diberikan secara oral, ia memiliki bioavailabilitas yang rendah. Jadi kalau kita lihat profil farmakokinetikanya itu waktu paruhnya itu sangat singkat di dalam tubuh, jadi lebih disukai bentuk injeksi. Sementara bentuk injeksi pun membutuhkan kriteria khusus supaya propanolol ini mudah larut dalam air. Olehnya, kita memberikan attachment dalam bentuk link carrier dengan tipe CCH2, CH2, COOH, di mana C di sini memiliki gugus karbonil. Jadi CCH2, CH2, COOH ini adalah linker yang digunakan untuk memudahkan atau menstabilkan propanolol ketika masuk ke dalam tubuh, sehingga senyawa ini akan terproteksi dari first pass effect. Nanti setelah mencapai sasaran atau mencapai reseptor tubuh, maka linker ini akan dilepas oleh enzim, lalu kemudian H akan kembali menempati posisi R, sehingga propanolol itu akan aktif pada sisi yang kita inginkan sebagai antihipertensi.